melalui kebaktian kita mau angkat pujian untuk Tuhan yang setiap hari masih melindungi kita. Kita mau bernyanyi dari terbit matahari. Ayo sambil bangkit berdiri bertepuk tangan. Setiap hari sayang sama kita walaupun kita di rumah aja. Ayo, siapa yang mau disayang Tuhan, bangkit berdiri, nyanyi yang penuh sukacita. Kita mau bernyanyi, sayang sayang disayang. Tuhan. Sekarang kita mau bernyanyi yang pakai gerakan. Ayo, siapa yang ingat kalau ini lagu apa? Iya, lagu King Kong badannya besar. Ayo bangkit berdiri, kita buat gerakannya, oke? Badannya besar,
sukacita. Untuk itu kita mau bernyanyi Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Ayo bangkit berdiri, kita mau semangat lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus dipersiapkan? Persiapkan Alkitabnya, uang persembahannya, dan hatinya. Jangan masak, jangan makan, jangan ganggu adiknya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau bagi haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Yosli. Shalom adik-adik KKR, apa kabarnya hari ini? Nah, kembali lagi bersama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, di hari Minggu yang indah ini, di tanggal 1 November, kita akan kembali lagi melaksanakan kebaktian online. Nah, udah pada siap belum Alkitab dan alat tulisnya? Oke, jadi sebelum kita memulai kebaktian, kita mau berdoa terlebih dahulu. Satukan hati dan pikiran kita. Aku tutup mata dan kulipat tangan. Ku berdoa kepada Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat berkat yang Kau berikan Bapa hingga pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Kau masih memberikan kami anak-anak KKR nafas kehidupan Tuhan untuk kembali melaksanakan aktivitas kami. Ya Bapa, kami ingin mendengar sebagian daripada isi firman-Mu. Kaulah berkati Bapa, agar firman yang kami dengar hari ini bisa bermanfaat Tuhan, bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan juga Tuhan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan segalanya Bapa, kami hanyalah manusia yang berdosa. Ampunkan Bapa salah dan dosa kami, agar tidak terhalang berkat yang datangnya daripada-Mu, dan kami layak disebut sebagai anak-Mu. Dalam nama yang indah, Yesus Kristus yang kami hidup. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita punya tema yang sangat menarik loh. Nah,
Jadi kalau udah pada penasaran belum? Oke, jadi sebelum kita mau masuk ke dalam kebaktian dan membaca firman Tuhan, kita mau nonton video terlebih dahulu. Nah, udah siap ya? Kita tonton videonya. Ini dia. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Oke, nah gimana videonya? Menarik nggak? Oke, jadi dalam video tersebut kita ada melihat berapa orang? Ada orang Majus, ada Raja Herodes, ada ahli Taurat, dan juga kelahiran Tuhan Yesus. Supaya lebih paham lagi, mari kita buka Alkitab kita dari Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Oke, udah buka belum semua? Kita baca sama-sama ya. Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Kita baca dari judulnya, Orang-orang Majus dari Timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea
pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami melihat ada bintang. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat di bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias yang akan dilahirkan. Lalu mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintangnya itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, seru sekali ya ceritanya. Dari Matius 2 ayat 1-12 kita bisa melihat ada beberapa tokoh tadi. Nah, kenapa bisa tokoh hari ini orang Majus? Karena tema kita pada hari ini adalah pintar. Oke. Jadi kalau pintar berarti orang Majus itu pintar ya, Kak? Nah, dulu orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang ahli dalam perbintangan. Sangat punya pengetahuan tinggi di zaman dulu. Nah, dari mana orang-orang Majus itu berasal? Mereka berasal dari sungai Efrat. Selain itu, mereka punya pengaruh ilmu astrologi. Nah, adik-adik, ilmu astrologi itu untuk memprediksi bintang, antariksa. Mereka bisa mengetahui ilmu astrologi dan warisan budaya. Lalu mereka itu belajar dari Babel dan Persia, sehingga mereka memahami akan lahir raja yang sangat besar pada saat mereka melihat bintang yang sangat terang. Nah, ternyata pada saat mereka melihat bintang yang sangat besar, mereka yakin akan lahir seorang raja yang besar. Oleh karena itu, mereka bertanya kepada raja. Nah, raja yang saat itu menjabat adalah Raja Herodes. Nah, Raja Herodes ini merupakan di dalam cerita itu adalah raja yang licik. Nah, kenapa dibilang licik? Nah, kita tengok di ceritanya bahwa pada saat perjalanan orang Majus mau menemui Yesus, nah dia bertanya dulu kepada Raja Herodes. Nah, setelah dia bertanya kepada Raja Herodes itu langsung menyelidikinya kepada ahli Taurat. Dia takut akan kehilangan kuasanya. Jadi Raja Herodes ini adalah raja yang pura-pura baik tapi memiliki maksud yang jahat. Nah, kita nampak ya, di situ ada ahli Taurat, orang yang pintar, dan Raja Herodes orang yang licik. Nah, jadi walaupun orang Majus tidak percaya kepada Raja Herodes, dia percaya kepada kuasa Tuhan. Kenapa? Karena pada saat perjalanan dia ingin mencapai ke Betlehem, tempat lahirnya Tuhan Yesus,
mereka harus melewati medan yang sangat berat. Mereka harus melewati padang gurun yang tandus, yang sangat lama perjalanannya. Selain itu, di dalam perjalanan mereka yang berlika-liku juga penuh dengan ancaman. Nah, namun mereka tidak takut. Nah, orang-orang Majusi ini adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk Tuhan. Mereka melihat di mana bintang yang sangat besar itu dan mengikuti bintang tersebut sampai kepada kandang domba tempat Yesus lahir di Bethlehem. Nah, jadi bisa dipetik di sini bahwa orang pintar pun, sekalipun mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar, mereka tidak mengandalkan diri sendiri. Mereka harus juga mengandalkan Tuhan. Nah, dia tidak menyombongkan diri. Orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang tidak hanya mengandalkan pengetahuan dirinya. Nah, dia tidak hanya mengandalkan diri sendiri. Walaupun perjalanannya berat, mereka percaya mereka akan menemukan raja yang besar. Nah, dengan petunjuk Tuhan, itulah kunci mereka tiba pada perjumpaan dengan Yesus. Petunjuknya adalah dengan mengikuti bintang besar tersebut di perjalanan mereka. Nah, apa yang bisa kita petik di sini? Ternyata orang-orang yang Majus itu punya tekad yang kuat. Setelah perjalanan yang panjang dan sampai kepada tempat bintang tersebut, apa yang mereka lihat tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka kira raja yang besar akan lahir di tempat yang megah, di tempat yang mewah. Raja yang besar akan lahir di istana yang megah. Tapi ternyata tidak. Tuhan Yesus malah lahir di kandang domba. Tuhan Yesus lahir dan tinggal malah di dalam apa? Di dalam terbungkus dalam lampin dan tidur di dalam palungan. Nah, apa yang terjadi? Apakah orang-orang Majus setelah melihat itu tidak lagi menyembah Yesus? Tidak. Mereka malah memberikan persembahan yang sangat baik. Mereka memberikan persembahan yang mereka miliki. Nah, mereka memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Yaitu apa? Mereka mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan. Di mana di zaman dulu, emas, mur, dan kemenyan itu adalah harta yang paling berharga. Tapi mereka memberikannya kepada Tuhan. Mereka datang dan mereka bersujud menyembah Tuhan. Nah, bisa kita lihat betapa orang-orang yang pintar sekalipun harus rendah hati. Nah, mereka walaupun mereka sampai di tempat itu tidak sesuai ekspektasinya, tapi mereka tetap rendah hati, mereka bersujud dan menyembah kepada Tuhan. Nah, jadi apa yang bisa kita petik dari pelajaran hari ini, dari pelajaran minggu ini adalah adik-adik sekalian, anak balita, anak kecil, anak tanggung, anak remaja, pasti semua adalah anak-anak yang pintar, pasti punya keahlian masing-masing. Nah, kepintaran setiap orang itu berbeda-beda ya. Ada yang dia pintar bisa bernyanyi dengan baik, ada yang bisa memainkan musik, alat musik, piano, gitar, ada yang dia juga kreatif, punya ide-ide yang cemerlang. Di sekolah dia juara dan juga bisa belajar dengan baik. Nah, kita adalah orang-orang yang pintar. Tapi kepintaran kita tersebut haruslah juga kita asah sejak dini. Kenapa? Karena kalau misalnya bakat yang diberikan kepada Tuhan tidak kita asah, bakat tersebut bisa hilang. Nah, jadi kalau adik-adik semua punya bakat yang baik, jangan menjadi sombong. Harus tetap seperti orang Majus. Dia mempunyai hati yang tulus menyembah Tuhan. Dia memiliki sifat yang rendah hati. Nah, jadi kalau misalnya punya bakat, bisa disumbangkan untuk menyembah Tuhan, untuk memberitakan nama Tuhan. Nah, itulah gunanya menjadi anak yang pintar. Jadi kepintaran kita itu kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini harus bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi sampai di sini firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa. Lipat tangan,
Kita mau berdoa, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkat Kau berikan Bapa, hingga kami anak-anak KKR Tuhan bisa mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu tentang orang-orang Majus yang pintar Tuhan, orang-orang Majus yang pintar dan rendah hati Tuhan, dan tetap menyembah dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah Bapa agar kami anak-anak KKR bisa menjadi seperti orang-orang Majus ya Tuhan, yang mempunyai mempunyai kreativitas, dan kami bisa asah sejak dini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa dan segalanya Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang berdosa. Berkatilah Bapa setiap kehidupan kami, setiap adik-adik yang adik-adik KKR Tuhan yang bersekolah. Kalau juga Tuhan memberikan semangat Tuhan walaupun harus bersekolah secara online. Kalau yang juga Tuhan selalu memberkati mereka, memberkati kesehatannya dan juga keluarganya Tuhan. Biar firman indah Yesus Kristus yang kami hidup. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahannya dilipat yang rapi, pakai tangan kanan memberinya. Kita sambil mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi sejuta sejuta. Dari Kak Yosli untuk menjadi anak yang pintar, anak yang ahli, anak yang profesional, kita harus berhati-hati dalam menggunakan organ tubuh kita. Kita harus menjadi anak yang takut akan Tuhan. Untuk itu kita mau bernyanyi hati-hati gunakan. Banyak yang mau kita doakan ya, baik itu adik-adik yang bersekolah atau yang mau ujian, juga kesehatan.
kita dan juga orang tua, kesehatan orang-orang terdekat, dan juga semoga adik-adik KKR bisa rajin untuk kebaktian online. Nah, itu juga dengan guru-guru sekolah minggu supaya lebih semangat lagi untuk melayani adik-adik KKR. Nah, jadi kita satukan hati dan pikiran kita mau doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kau yang memberkati Bapa, agar apa yang kami dengar Tuhan dapat bermanfaat bagi kami anak-anak KKR Tuhan, bagi yang mendengar firman ini Tuhan, agar kami juga Tuhan bisa lebih semangat lagi Tuhan untuk mendengarkan kebaktian online. Di sini kami Tuhan, anak-anak-Mu KKR, banyak sekali pergumulan yang sedang kami alami Tuhan, baik itu di dalam persekolahan kami Bapa, kalau yang selalu Tuhan membimbing adik-adik KKR untuk terus semangat Bapa dalam belajar yang tidak seperti biasanya Bapak, karena di dalam pandemi ini kami harus belajar secara online, belajar secara daring, mungkin banyak materi atau pelajaran yang tidak kami pahami Tuhan, tapi kami percaya Bapak, dengan kuat kuasa-Mu kami bisa belajar dan terus belajar Tuhan, untuk bisa menjadi paham, untuk bisa menjadi tahu tentang materi dan pelajaran kami Tuhan. Begitu juga Bapak, banyak juga adik-adik kami yang akan melaksanakan ujian. Kalau yang memberkati Bapak, agar di ujian pun kami bisa melaksanakannya dengan jujur, kami bisa mencurahkan isi pemikiran yang telah kami pelajari selama ini Tuhan dalam ujian, dan juga Tuhan agar ujian ini bisa menghasilkan nilai yang baik, bisa menghasilkan hasil rapor yang baik juga Tuhan, yang bisa membanggakan kedua orang tua kami dan juga bisa memuliakan nama-Mu. Begitu juga Tuhan Yesus, banyak di antara kami juga mungkin keluarga yang sedang sakit atau sedang tidak sehat Tuhan selama menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini. Kau yang selalu menyertai Bapa, Kau yang selalu memberkati agar kami bisa selalu prima Tuhan dalam menghadapi aktivitas kami di kehidupan kami sekarang ini Tuhan. Begitu juga untuk COVID-19, berkatilah Bapa agar cepat-cepat bisa selesai, mereda pandemi ini Tuhan, agar kami anak-anak KKR bisa kembali lagi Bapa beribadah sekolah minggu, bisa kembali lagi Tuhan bersekolah ke sekolah, dan juga kepada orang-orang tua KKR bisa kembali Tuhan untuk bekerja. Begitu juga Bapa untuk kami guru-guru sekolah minggu yang mungkin sekarang ada yang sedang berkuliah, ada yang sedang bekerja, ada yang juga Tuhan memiliki banyak pergumulan. Kau yang selalu melingkupi kami Tuhan, Kau yang selalu memberkati kami, agar kami guru-guru KKR tetap bisa semangat untuk melayani Tuhan, agar kami juga Tuhan tak bisa melakukan yang terbaik untuk kebaktian KKR ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Begitu juga Bapa persembahan yang telah kami kumpulkan, berkatilah Tuhan agar bisa menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Dan segalanya Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Ampunkan segala dosa yang telah kami perbuat Bapa, agar tidak terhalang berkat yang datangnya daripada-Mu, dan kami layak disebut sebagai anak-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Kebaktian minggu kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus